Jokowi juga bisa ditomlembongkan. Perayaan 17 Agustus kan peristiwa yang sakral kan. Dan cuma dilakukan sekali setahun. Ya kan? Dan harapan dari Jokowi ketika melakukan itu pertama kali di IKN yang menghabiskan dana 72 miliar hanya dalam satu hari, itu mewah gitu kan. Meriah sekali, mewah. Tapi setelah acara itu IKN langsung kosong. Dan saya ada di sana waktu itu, by the way. Sebagai undangan atau sebagai peneliti, Dan saya masuk ke dalam, kebetulan dapat akses juga, jadi melihat secara langsung apa yang terjadi. Itu menjadi buang-buang uang karena akhirnya tradisi itu tidak dilanjutkan. Kalau misalnya 72 miliar itu digunakan untuk memulai satu tradisi yang kemudian berlanjut dari tahun ke tahun, oke lah. Memang Pak Jokowi berpikir dia cuma menghayal, tapi nggak dipikirkan. Di situ ada Sri Mulyani, ada Bambang Brojonegoro, ya kan. Terus ada beberapa orang lah, teknokrat gitu ya, yang mestinya memberi masukan, ya kan, cost benefit analysis dari pembangunan di IKN. Tapi ternyata mereka cuma menjadi yes man, yes man and yes woman. Mestinya memberi masukan secara rasional supaya ketika Jokowi punya khayalan tentang kota itu bisa menjadi realistis gitu. Kalau misalnya memang dia bertanggung jawab, ya anaknya itu justru pindah ke IKN dan suruh mencari investor. Itu yang paling bertanggung jawab. Itu paling bertanggung jawab. Jadi APBN di stop untuk IKN, pembiayaannya sepenuhnya oleh investor seperti rencana semula. Dan Gibran sebagai wakil presiden harus ditunjuk menjadi penanggung jawab utama investasi swasta di IKN. IKN itu harus diaudit, harus diselidiki, harus dilihat secara detail proses pengambilan keputusannya seperti apa, ya kan? Lalu kemudian pendanaannya bagaimana, lalu kemudian pelaksanaan eksekusinya itu seperti ini melibatkan siapa saja, itu harus diaudit. Kalau misalnya kita ingin ini tidak menjadi beban pemerintah gitu. Jadi proyek ini harus benar-benar bersih, dan untuk bersih itu harus diaudit terlebih dahulu. Ya kan. Nah, itu yang penting gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus ini pemerintah bersiap untuk menggelar fase kedua lelang pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Artinya pembangunan kembali diharapkan menderap agar sesegera mungkin ibu kota negara yang inginnya kita bangga-banggakan segera terwujud. Tapi ada satu hal yang menarik dari sisi pemerintah sendiri, tepatnya dari partai pendukung pemerintah, Partai Nasdem, baru-baru ini mengemukakan sebuah usulan yang terasa menohok tapi menarik untuk melakukan moratorium pembangunan di IKN dengan mengatakan bahwa alangkah lebih bijaksananya jika IKN itu untuk sementara dijadikan ibu kota Kalimantan Timur, bukan ibu kota negara Republik Indonesia. Apakah ini menyiratkan tumbuhnya keraguan-raguan dan kemudian mengentalkan keyakinan bahwa sesungguhnya dari awal pun pembangunan IKN bermasalah secara perencanaan? Untuk itu, untuk menggali persoalan ini dengan lebih tegas, lebih jelas, dan tentu saja lebih akademis sifatnya, kita telah menghadirkan Profesor Zulfikar Amir, seorang guru besar sosiologi perkotaan dari Nanyang University of Singapore. Terima kasih telah berjumpa kembali, Prof. Terima kasih, Kang Arso. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hanya ini perut. Oh, ya. Perlu olahraga itu. Harus berolahraga. Harus olahraga. Ya. Prof, ini kan ada satu hal yang menarik ya. Kalau menurut saya ada satu hal yang agak kontradiktif. Di satu sisi, Agustus ini adalah tahap kedua pemerintah akan melakukan lelang pembangunan IKN. Di sisi lain, tiba-tiba partai pendukung utama pemerintah, Nasdem, menyatakan moratorium dan mengusulkan apa yang tadi saya katakan. Apa bacaan Profesor secara politik dan secara sosiologi terhadap kedua persoalan ini? Oke, menarik. Terima kasih, Kang Darso. Ini pertanyaan penting karena terkait dengan satu proyek yang sudah menghabiskan 100 triliun lebih, betul. Ya, dan memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius gitu.
Tapi dari dua hal yang tadi Kang Darso sebutkan, pertama usulan Nasdem untuk melakukan moratorium, kedua tentang masuknya tahap kedua atau fase kedua dari pembangunan IKN, ada satu yang sebenarnya yang belum disebut sama Kang Darso, yaitu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan perayaan 17 Agustus di IKN. Oke. Itu menurut Prof monumental? Sangat penting. Karena selama 2 tahun pembangunan di IKN, ya, selama 2 tahun pertama pembangunan di IKN, target simbolik yang dikejar oleh Jokowi itu adalah merayakan 17 Agustus pertama kalinya di IKN. Dengan harapan perayaan 17 Agustus berikutnya akan terus dilakukan di IKN, sehingga ini menjadi semacam transisi transisi ibu kota dari Jakarta ke IKN secara simbolik paling tidak, atau secara seremonial. Tapi ternyata tahun ini itu kembali ke Jakarta. Apakah ini sebuah pengakuan atau sebuah, katakan saja, bukan pemberontakan? Kalaupun pemberontakan kecil. Saya kira ini sebuah keengganan. Keengganan dari pemerintahan Prabowo dan mungkin Pak Prabowo pribadi, ya, untuk melanjutkan tindakan-tindakan simbolik yang sudah dimulai oleh Jokowi tahun lalu, dan kemudian mengembalikan apa yang menurut Prabowo itu sakral kembali ke Jakarta. Perayaan 17 Agustus kan peristiwa sakral kan. Betul. Ada bendera pusaka, lalu kemudian ada pembacaan doa, ada pembacaan proklamasi, dan cuma dilakukan sekali setahun, ya kan? Dan harapan dari Jokowi ketika melakukan itu pertama kali di IKN yang menghabiskan dana 72 miliar hanya dalam 1 hari untuk itu, ya kan? Dan saya ada di sana waktu itu, by the way. Saya ada di sana, saya lihat sendiri gitu, begitu mewah gitu kan. Untuk sewa Alphard aja itu bisa sampai 7 juta. Untuk apa waktu itu, sebagai undangan atau sebagai apalah? Sebagai penyelundup. Sebagai peneliti. Dan saya masuk ke dalam, kebetulan dapat akses juga, jadi melihat secara langsung apa yang terjadi. Meriah sekali, mewah, tapi setelah acara itu IKN langsung kosong. Kosong. Dan itu mungkin kali terakhir. Bisa dikatakan buang-buang uang, Prof. Kalau menurut, kan Profesor melihat sendiri, jadi bisa mengukur. Itu menjadi buang-buang uang karena akhirnya tradisi itu tidak dilanjutkan. Kalau misalnya 72 miliar itu digunakan untuk memulai satu tradisi yang kemudian berlanjut dari tahun ke tahun, oke lah, silakan kita bisa terima. Ini tidak. Prabowo menganggap bahwa perayaan 17 Agustus terlalu sakral untuk dilakukan di sebuah wilayah pembangunan proyek yang belum selesai. Gitu. Tapi secara dalam hati sebagai seorang warga negara, Prof setuju mensyukuri adanya perubahan ini atau tidak? Karena kan lumayan 72 digunakan buat apalah, bukan itu. Saya kira apa yang saya setuju atau tidak setuju tidak terlalu relevan lah ya. Tapi coba kita pahami kenapa, ya kan? Perayaan 17 Agustus dirayakan tahun ini kembali ke Jakarta, gitu kan? Karena ini kan perayaan yang sangat historis, ya. Dan seluruh proses kemerdekaan itu kan terjadi di Jakarta. Betul. Jadi memang harus tetap dilakukan di sini. Kalaupun suatu saat, misalnya Indonesia itu memiliki ibu kota baru, perayaan harus tetap di sini, karena di sinilah tempat proklamasi kemerdekaan itu dilakukan, gitu, ya kan? Nah, menurut saya ada relevansi antara keputusan pemerintah untuk mengembalikan perayaan 17 Agustus ke Jakarta dengan usulan moratorium dari Nasdem. Apa hubungannya, Bro? Karena mungkin mereka melihat pemerintah Prabowo ini sebenarnya tidak punya atau tidak menunjukkan gairah semangat dan keseriusan 100% untuk melanjutkan pembangunan IKN sampai benar-benar selesai, ya kan? Dan itu sebenarnya masuk akal menurut saya ya. Di satu sisi memang pembangunan IKN yang walaupun tetap berjalan itu kan fasenya kecepatannya lambat sekali kan. Karena pendanaannya memang semakin berkurang gitu. Coba kita bandingkan dalam 2 tahun pemerintah mengeluarkan 90 triliun, ya kan? Lalu kemudian 5 tahun ke depan itu cuma 48 triliun setengah gitu, menyusut dalam waktu yang 2 kali lipatnya. Dalam waktu yang 2 kali lipat gitu, ya kan? Artinya memang Prabowo ini tidak terlalu menjadikan pembangunan IKN sebagai prioritas, karena kan dia punya agenda-agenda lain, punya visi yang berbeda dengan
Jokowi. Jadi wajar saja kalau misalnya pembangunan IKN itu tidak menjadi top list di dalam prioritas program dia gitu. Dan ini yang dilihat saya kira oleh Nasdem, dan saya kira saya setuju dengan sikap Nasdem ya. Kalau misalnya memang tidak ada keseriusan 100% dari pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota dalam waktu 5-10 tahun mendatang, ya sudah moratorium, dan supaya bangunan yang sudah dibangun di sana itu tidak mubazir, tetap terawat, ya harus digunakan. Nah, pertanyaannya digunakan buat apa? Dan usulan Nasdem untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur itu masuk akal. Jadi menurut Prof, sebetulnya usulan Nasdem ini bukan temporal, tapi bangunlah saja IKN itu tidak sebagaimana rencana yang wah, ya, tetapi secukupnya saja. Betul. Kemudian jadikan itu ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Betul. Akan jauh lebih bermanfaat karena ibu kota Kaltim di Samarinda itu kan juga masih bermasalah. Kan? Kalau misalnya dipindahkan, seluruh fasilitas yang sudah bangun itu akan memiliki penanggung jawab, yaitu Pemprov Kalimantan Timur. Mereka lah yang menanggung biaya perawatan, biaya operasional dan sebagainya. Sekarang kan masih terus menunggu subsidi dari, dan tidak dibiarkan jadi rumah jin juga. Betul sekali gitu. Jadi saya kira di sikap pragmatis seperti ini itu dibutuhkan supaya beban pembangunan itu bisa terkelola dengan baik dan tidak terbuang konsentrasi pemerintah dan sumber daya yang dimiliki yang sudah sangat terbatas itu tidak terbuang untuk suatu visi yang tidak banyak manfaatnya gitu buat kita semua gitu. Pemerintah Jokowi menyiapkan atau bahkan mungkin sudah mengeluarkan sebuah putusan agar ASN segera dipindahkan dan sebagainya. Ketika bertahun-tahun kemudian ini tidak dilaksanakan, apakah itu sebuah dalam tanda petik pembangkangan hukum yang dibuat pemerintah justru oleh pemerintah sendiri? Ya, bisa kita katakan begitu, bahwa pemerintah saat ini itu tidak mematuhi aturan dan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah Jokowi. Tetapi agak sulit untuk mengatakan mereka melanggar aturan itu sendiri gitu, karena memang kondisi IKN itu jauh dari apa yang sudah direncanakan dalam arti target-target serta kualitas pembangunan di sana yang mestinya terpenuhi sebagai sebuah ibu kota modern yang maju, berkesinambungan dan sebagainya gitu kan. Dan fakta bahwa sampai sekarang belum ada satupun kementerian yang berminat pindah ke sana itu menunjukkan bahwa mereka juga enggan untuk pindah. Padahal kan bisa saja satu kementerian, misalnya Kementerian Kehutanan. Iya, karena di salah hutan satu kementerian pindah, dan kan menterinya dari partai yang dekat dengan Jokowi kan. Mestinya kalau misalnya dia setia sama Jokowi, pindahlah. Dialah yang mestinya memulai mengambil inisiatif, ya kan, untuk mewujudkan cita-cita dari Jokowi yang menjadi ideologi PSI, yaitu Jokowisme, ya kan. Oke. Iya kan, tapi ternyata tidak. Mereka enggan juga. Sebetulnya apa yang membuat bahkan katakan saja satu partai yang dihuni oleh loyalis Pak Jokowi, katakan seperti itu ya, itu justru juga sama-sama enggan untuk katakan saja boyongan ke sana. Benar, kalau PSI benar-benar sangat benar-benar setia sama Jokowi, kalau PSI benar-benar mendukung seluruh visi yang dimiliki oleh Jokowi, mestinya PSI lah partai pertama yang pindah ke IKN. Itu menjadi pertanda bahwa bahkan di kalangan dekatnya sendiri, ide-ide Pak Jokowi sudah dianggap tidak relevan. Itu mesti perlu validasi dulu ya. Tetapi kita bisa melihat dari perilaku mereka saja gitu kan. Mereka mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik, Gibran adalah wakil presiden terbaik dalam sejarah Indonesia, bla bla bla. Dan seterusnya kemudian jadi komisaris. Nah, betul. Nah, ide-ide Jokowi mestinya diwujudkan oleh mereka. Betul. Ya kan, kalau mereka memang setia dengan pemikiran dan visi Jokowi. Jadi PSI itu sebagai partai mestinya pindah ke sana, ya kan, markasnya yang di Tanah Abang ini, di mana itu, Kebon Siri. Mestinya dipindahin ke sana. Lalu kementerian yang dipimpin oleh orang PSI juga pindah ke sana saja gitu. Tapi kan mereka tidak melakukan itu gitu. Mereka tetap
nyaman di Jakarta. Jadi apa sebetulnya orang-orang yang sangat loyal pada Jokowi ini memandang apa yang tadi Prof sebutkan sebagai apa? Jokowisme atau apa tadi? Iya, Jokowisme itu kan ideologinya ideologinya PSI kan. Ya. Nah, mengapa mereka tidak loyal terhadap Jokowisme? Kalau menurut Prof, apa sebabnya? Ya, ada semacam diskrepansi atau disconnect ya antara kepentingan politik mereka sama realitas hidup. Menurut saya ya. Ya kan mereka setuju Jokowi sudah melakukan ini. Tetapi pindah ke IKN, tunggu dulu. Terlalu nyaman di Jakarta. Iya kan? Gitu. Padahal kan kalau misalnya mereka benar-benar partai militan, artinya mereka tidak ideologis dong. Exactly, tidak ideologis secara sikap gitu. Cuma ideologis secara verbal aja gitu. Tadi kita mempertanyakan PSI, ya, partai. Sekarang kita juga akan mempertanyakan partai juga, Nasdem. Nasdem kan tadi mengusulkan moratorium. Ya. Apakah ini sebuah bentuk koreksi terhadap dalam tanda petik kesalahan awal yang mereka sadari, atau justru penanda bahwa ada penurunan tingkat kepercayaan elit terhadap ide-ide? Bisa jadi. Jadi Nasdem ini kan salah satu partai yang mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemindahan ibu kota negara, ya kan? Walaupun pada saat Pilpres ya kan berubah, posisinya berubah kan, karena kan dia mendukung Anies Baswedan kan, yang mempertanyakan apa kemanfaatan dari IKN. Nah sekarang mereka menjadi partai pendukung pemerintah, ya tentu ya harus kembali lagi posisinya gitu. Cuma ketika mereka melihat bahwa IKN ini punya potensi masalah besar, ya saya kira sangat bisa diterima oleh akal sehat bahwa mempertanyakan IKN itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab juga gitu, ya kan, tanggung jawab ke publik gitu, karena kita bicara tentang proyek yang seperti saya bilang tadi telah memakan biaya yang begitu besar, dan saya kira keinginan kita semua adalah agar jangan sampai barang ini itu tidak termanfaatkan, ya kan, jadi sikapnya itu akan sikap Nasdem ini jauh lebih bijak daripada Jokowi yang membiarkan Hambalang menjadi proyek mangkrak sama sekali, cuma dijadikan bahan lelucon dan objek politik, ya kan? Tidak diteruskan juga? Tidak diteruskan, padahal sebenarnya kalau diteruskan akan jauh lebih bermanfaat. Dan itu uang ya? Uangnya, ya kan, dan uangnya sebenarnya tidak besar, ya kan? Potensi mangkraknya IKN itu merupakan dalam tanda petik kualat dari membiarkan sebenarnya kalau misalnya semua orang mau memberi karma ke Jokowi bisa saja, tapi kan itu nggak bijak. Karena duitnya udah keluar gitu. Kita nggak mau duitnya terbuang percuma. Saya sendiri sebagai pengkritik IKN dan itu uang rakyat. Exactly, betul sekali. Dan saya sendiri sebagai pengkritik IKN itu tidak mau IKN itu jadi Hambalang. Harus termanfaatkan seberapa besar atau seberapa kecil fasilitas yang sudah dibangun di sana gitu. Sayang gitu. Harus dioptimalkan. Harus dioptimalkan ya. Yang jadi pertanyaan, ini mau jadiin apa, ya kan? Yang jelas kalau misalnya kita mau terus lanjutkan sebagai sebuah ibu kota, itu biayanya besar sekali, Kang Darso. Dan konsekuensinya juga besar. Boleh ini. Kalau biaya kan kita lihat tuh 466 dan ada kemungkinan dengan inflasi dan segala macam itu akan membengkak. Kalau yang tadi, implikasinya, kalau saya tidak salah. Ya, tentu konsekuensi finansial yang paling besar ya. Karena membangun sebuah kota, apalagi sebuah kota modern, yang kompleks, yang memiliki infrastruktur yang memadai, itu butuh biaya yang luar biasa gitu. Kalau kita lihat pengalaman Brazil, ketika membangun Brasilia, yang kotanya ya akhirnya jadi biasa-biasa saja, itu menghabiskan 1.700 triliun kalau pakai uang sekarang gitu. Ya, 1.700 triliun gitu. Lalu kemudian, jadi angka 466 itu sebetulnya mustahil juga? Mustahil itu. Lalu kemudian Mesir membangun ibu kota baru 50 km dari Kairo, yang dibantu Cina itu ya? Yang dibantu Cina itu habis 800 triliun belum selesai. Ya kan? Terus Cina membangun sebuah kota baru namanya Xiong'an, itu sudah habis 1.400 triliun. Masih kosong. Apa yang ada di kepala Pak Jokowi ketika beliau mengidamkan sebuah kota modern, ada di tengah antah bara, katakan seperti, mohon maaf ya, ada di sebuah tempat yang jauh ke sana kemari, dan kemudian hasilnya seperti ini. Jadi
gimana sih sebetulnya cara berpikir waktu itu kalau misalnya kita bisa coba coba bayangkan katanya kan memang Pak Jokowi berpikir dia cuma menghayal, tapi nggak dipikirkan. Oke. Ya kan beda kalau menghayal dengan berpikir kan. Tapi kan beliau dikelilingi oleh presiden tentu dikelilingi oleh paling tidak menteri, paling tidak orang-orang itu yang menjadi masalah menurut saya. Orang-orang cerdas. Itu yang menurut saya bermasalah karena akhirnya birokrat atau teknokrat-teknokrat yang mestinya mumpuni ini, yang kita anggap mumpuni ini, itu mestinya memberi masukan secara rasional supaya ketika Jokowi punya khayalan tentang kota itu bisa menjadi realistis gitu. Di situ ada Sri Mulyani, ada Bambang Brojonegoro, ya kan? Terus ada beberapa orang lah, teknokrat gitu ya, yang mestinya memberi masukan, ya kan? Cost benefit analysis dari pembangunan di IKN. Tapi ternyata mereka cuma menjadi yes man. Ya, yes man and yes woman. Orang-orang yang katakan saja kasarnya, mohon maaf sekali kita katakan bertindak pada saat itu sebagai yes man dan yes woman itu, tidakkah juga sekarang patut disalahkan? Oh iya. Ya, saya sendiri tidak bisa mungkin kita tidak bisa menyalahkan secara legal kan. Iya. Walaupun sebenarnya itu bisa dengan kasus Tom Lembong. Iya, betul. Itu bisa kan sebenarnya dengan sebetulnya potensial di Tom Lembong kan. Bisa juga. Bahkan Jokowi juga bisa di Tom Lembong kan. Tapi kan kita bicara tentang relasi kuasa di sini. Bukan sistem hukum formal gitu, ya kan. Tapi kita bicara tentang integritas dari para teknokrat ini gitu. Ketika mereka dihadapkan pada satu keputusan yang dibuat oleh Jokowi, ya, dan tentu keputusan ini kan bisa dihitungkan, ya kan, cost and benefitnya seperti apa gitu, itu. Dan mereka bisa kasih masukan, Pak, sebaiknya membangun ibu kota itu harusnya baiknya begini-begini karena ada hitungan-hitungan. Tapi kan tidak, semua itu benar-benar memenuhi keinginan Jokowi. Jadi para teknokrat ini itu ya menjadi apa istilahnya ya, ABS lah. Oke. Ya, kan? Bolehkah masyarakat intelektual paling tidak mempertanyakan integritas orang-orang yang namanya tadi disebut oleh Prof? Ya kita sudah mempertanyakan itu, ya wajar saja, dan integritas mereka juga sebenarnya patut dipertanyakan, ya kan, sampai kapanpun. Karena mereka telah menjadi stempel akademik yang digunakan untuk menjustifikasi satu proyek yang punya konsekuensi besar, ya kan? Itu konsekuensi finansial, belum lagi ada konsekuensi sosiologis. Begitu banyak warga di sana yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, yang kemudian menjadi korban dari tanahnya udah diambil juga. Betul sekali gitu. Itu konsekuensi sosial ya. Belum lagi konsekuensi lingkungan. Walaupun mereka mengatakan bahwa wilayah pembangunan IKN itu sebenarnya cuma memanfaatkan ulang hutan tanaman industri. Jadi sebenarnya tidak ada hutan yang deforestasi lagi. Iya, tidak ada hutan yang dihilangkan gitu kan. Itu clear betul. Atau sebetulnya ada perdebatan juga di situ, karena toh akhirnya kita bisa melihat dampak lingkungan dari pembangunan IKN terhadap warga sekitar, di mana frekuensi banjir itu semakin tinggi gitu, semakin sering gitu. Ya kan? Jadi artinya sampai saat ini alih-alih manfaat yang sudah datang mudarat begitu ya, Prof? Betul sekali. Dan saya kira ini menjadi rujukan yang dipakai Nasdem juga untuk mengeluarkan usulan moratorium itu gitu. Nasdem ini dulu dia adalah partai yang dengan gigih, dengan antusias menyetujui undang-undang yang diketuk tahun 2022 itu. Betul. Kemudian sekarang menjadi menjadi partai yang mengusulkan adanya moratorium dengan bla 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 bla. Apakah ini partai yang punya tanggung jawab dan punya sisi ideologis, atau semata partai yang ikut arah angin? Saya kira mungkin itu menjadi salah satu alasan juga gitu, ya kan. Tapi di sisi lain juga mereka merasa bahwa IKN ini adalah satu proyek yang memang harus terus dicermati, ya kan. Dan kondisi fiskal kita yang sangat terbatas ini sebenarnya harus menjadi baseline kita ketika mengambil keputusan untuk mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan gitu oleh pemerintah sebelumnya gitu. Oke. Jadi wajar saja gitu. Dengan kata lain, kita masih bisa, bukan menaruh harapan ya, kita masih bisa percaya bahwa Nasdem ini memang hero, bukan mereka yang berubah karena arah angin itu.
Begitu. Ya, partai politik mana ada yang hero? Ya kan? Ya kan? Tapi saya kira ada satu konstelasi politik di mana narasi tentang IKN ini itu muncul sebagai bagian dari dinamika relasi kuasa yang ada sekarang gitu. Gimana pun juga IKN itu kan tidak bisa dilepaskan dari Jokowi sebagai penggagas, ya kan, dan beliau sendiri yang terlibat langsung di dalam penentuan lokasi. Kemudian bahkan sampai desain istana negara gitu kan. Jadi beliau, jadi bisa dibilang IKN itu pet projectnya Jokowi lah, ya kan. Cuma ya itu banyak inkonsistensi yang terjadi, banyak kontradiksi yang muncul, dan ini akibat dari perencanaan yang tidak matang seperti banyak kebijakan Jokowi yang lain gitu. Ya, Prof. Kalau misalnya kita kembalikan ke belakang, meskipun ini kita tadi sudah sepakat bahwa perencanaannya juga tidak terlalu ya. Apakah yang lebih dominan itu adalah pembangunan IKN ini adalah kebutuhan Jokowi untuk aktualisasi diri lah katakan, betul. Atau sebetulnya ada juga kebutuhan publik bahwa yang namanya Jakarta ibu kota ini memang sudah harus pindah? Saya tadi ngeliat foto ini, Kang Narso kan, itu ada Soekarno, ada Soeharto, lalu kemudian ada Mega, ada Gus Dur, Habibie, ya kan, SBY, Jokowi, Prabowo. Dan setiap orang yang ada di foto ini tentu meninggalkan legacy yang selalu kita ingat lah. Dan legacy itu tidak selalu positif, kadang-kadang juga negatif, betul. Ya kan? Tapi paling tidak ada satu prestasi yang selalu diasosiasikan dengan orang tersebut, gitu. Ya kan, Soekarno sebagai bapak proklamasi, Soeharto bapak pembangunan, Gus Dur bapak toleransi, Habibie bapak teknologi, ya kan, Megawati ibu demokrasi, ya kan, SBY apa ya? Demokrasi lah ya. Ya, boleh lah. Demokrasi. Saya belum menemukan yang cocok. Ya, tapi paling tidak memori kita masih utuh lah tentang yang jelas ada sustainability di sana gitu. Betul. Dan pembangunan ekonomi kan relatif baik kan zamannya SBY. Lalu kemudian ada Jokowi gitu. Kira-kira apa yang ingin ditinggalkan oleh Jokowi dengan melihat para pendahulunya gitu. Tentu dia punya ambisi untuk meninggalkan sesuatu yang lebih dari pendahulu-pendahulunya gitu. Mengapa harus berupa sesuatu yang infrastruktur tidak menjadi sesuatu? Kan dulu beliau memulai dengan revolusi mental sebetulnya sebelum ngomong infrastruktur, ya kan? Emang itu tuh ide dia. Ya nggak tahu, tapi kan yang ngomong itu di awal-awal revolusi mental. Ya kita tahu apa yang terjadi dengan revolusi mental kan. Tetapi kalau kita lihat ini kan Jokowi mulai karirnya sebagai wali kota, jadi dia mulai berpolitik di ruang perkotaan. Dan saya kira itu juga yang menginspirasi dia untuk meninggalkan legasi sebuah kota baru, ya kan? Cuma gini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah benar. Yang jadi masalah itu proses pendekatan dan cara pengambilan keputusan. Sudah benar kalau misalnya Jokowi itu memberikan perhatian pada pembangunan urban. Ya kan? Tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk membangun ibu kota, pada saat begitu banyak kota-kota di Indonesia yang bermasalah, yang butuh perhatian, butuh biaya tambahan dari pemerintah pusat, butuh bimbingan dalam pembangunan perkotaan, itu dibiarkan begitu saja. Dia justru bikin kota baru. Sama seperti misalnya ya, ada seorang ayah punya anak 5. Salah. Anak 5 ini semua pendidikannya nggak benar, ya kan, pekerjaannya susah dan sebagainya. Bikin anak lagi. Tiba-tiba dia bikin anak 1 dan semua gajinya dikasih ke anak yang 1 ini. Gitu. Nah itu dia gitu. Sama seperti itu. Ya kan, metaforanya seperti itu. Anaknya banyak, nggak ada yang beres, tapi bukannya membantu anak-anaknya untuk bisa memperbaiki diri, dia bikin anak baru dengan harapan ini yang menjadi simbol dari dirinya gitu. Nah itu. Nah, cara itu kan salah ya. Cara yang kira-kira tidak logis dan tidak masuk akal gitu. Yang lebih pas apa? Yang harus sebetulnya dilakukan pembangunan urban yang mestinya dilakukan oleh Jokowi dan
Prabowo sekarang itu adalah dengan memberi perhatian pada kota-kota yang sudah ada, ya kan, Medan, Makassar, Balikpapan, Pontianak, lalu kemudian Mataram, Ambon dan sebagainya. Ini kota-kota Bandung, Bandung, ya kan? Ini adalah kota-kota yang mestinya menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, yang mestinya mendapat perhatian. Mestinya mereka dibantu untuk benar juga, Bandung tuh di luar Jawa. Buat orang Sunda. Bisa juga, ya kan? Ya gitu, ya kan? Banten sampai sekarang nggak punya ibu kota. Serang? Iya, ibu kotanya sementara itu. Oh. Tapi bukan kota kan Serang itu. Iya. Tidak terasa. Karena itu kalau misalnya ke enggak. Iya kan terasa kayak kota. Apa namanya? Kemegahannya tidak ada kan? Iya, kayak kota apa ya? Kayak kota kabupaten aja gitu. Iya, betul. Iya. Padahal udah 20 tahun lebih. Karena nggak ada duitnya. Oh, Gitu. Jadi pembangunan IKN yang sudah menghabiskan 100 triliun lebih ini itu sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat ketika duit ini dipakai dan disebar, membangun kota-kota yang sudah ada gitu. Itu dampaknya jauh lebih besar, ya kan, manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang, ada sekitar 50 juta dirasakan langsung. Dan ini menjadi legacy sebenarnya yang jauh lebih bermartabat buat Jokowi. Kalaupun ada keinginan untuk memindahkan ibu kota, yang paling mungkin, yang paling masuk akal adalah apa namanya, membangun lebih besar satu kota tertentu yang potensi, gitu ya? Itu yang dilakukan oleh banyak negara sebenarnya. Ketika mereka memindahkan ibu kota lama ke kota baru itu adalah kota yang sudah ada. Salah satu contoh itu Turki. Selama ratusan tahun ibu kota Turki yang dulu Utsmania itu adalah Istanbul. Yang direbut dari iya kan, yang direbut dari Bizantium, kerajaan Romawi Timur. Kekaisaran Romawi kan. Lalu kemudian jadi ibu kota kan. Sampai akhirnya abad 20 Kemal Atatürk itu Mustafa Kemal memutuskan untuk melakukan istilahnya itu sekularisasi, dan salah satu simbol yang penting itu adalah memindahkan ibu kota ke Ankara. Kota Ankara itu sudah ada, udah berusia ratusan tahun juga. Jadi jauh lebih mudah. Rata-rata pemindahan ibu kota itu dilakukan dari satu kota ke kota lain yang sudah ada, sehingga infrastruktur yang dibangun itu akan jauh lebih murah dan sudah ada orang yang tinggal di situ. Betul. Sudah ada manusia yang bermukim di situ. Bukan membangun kota di sebuah hutan, tanah kosong, ya, lalu mengharapkan orang-orang untuk pindah. Betul. Yang lebih heboh lagi, yang lebih heran lagi, mengharapkan investor untuk datang. Akhirnya yang datang cuma aguan. Mohon maaf nih Prof, saya sebetulnya tidak sah kalau nggak boleh saya ketawa kan. Seperti menertawakan orang gitu kan. Mohon maaf ya. Begini Prof. Apa tadi? Tadi Prof mengatakan bahwa membangun sebuah kota dari nol, kemudian mengharapkan orang-orang pada datang dan mengharapkan investor untuk datang, itu dilakukan oleh Jokowi. Ada nggak di dunia yang melakukan pembangunan sebuah kota, apalagi ibu kota, yang dilakukan dengan cara ini? Membangun dulu, kemudian ayo. Ya, biasanya ibu kota yang dibangun dari nol itu sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, uang pemerintah sendiri. Ya, lalu kemudian mereka membangun kota itu semata-mata sebagai kota administratif, bukan kota pusat ekonomi, gitu. Ya, salah satu contoh tetangga kita, Malaysia, ya kan. Walaupun sebenarnya ibu kota Malaysia tetap di Kuala Lumpur, tetapi Putrajaya ini ya. Putrajaya itu adalah kota administratif, ya kan, yang dibangun khusus untuk pemerintah negara federal Malaysia. Gitu, dan biayanya nggak terlalu besar dan nggak terlalu jauh juga kan, cuma 30 km, ya kan. Lalu kemudian Canberra di Australia itu dibangun karena konflik antara Sydney sama Melbourne. Ketika pemerintah Australia membutuhkan ibu kota baru, ya kan, Sydney sama Melbourne adalah dua kota besar yang berseteru. Mereka bilang, Sydney aja kan lebih besar, Melbourne aja lebih nyaman gitu. Akhirnya dibangun tengah-tengah kota Canberra yang yang jam 5 sore udah tutup semua. Ya kan, ya yang keluar itu itu kanguru. Jadi nggak ada ya yang seperti kita lakukan, membangun dan berharap pada swasta. Ada, itu cuma ada ini fenomena yang dilakukan oleh kota-kota di negara Teluk. Arab, Dubai, Abu Dhabi, lalu kemudian Doha,
Ya, walaupun sebenarnya tidak baru sama sekali, tetapi contoh adalah Dubai. Dubai itu satu wilayah tanah kosong yang sangat gersang, yang kemudian mereka bangun jadi kota seperti sekarang, dan itu dimungkinkan kenapa? Karena mereka punya duit, petrodolarnya gede banget. Mereka nggak tahu mau ngapain duitnya, ya udah mereka bangun kota. Artinya kan duit sendiri kalau gitu. Duit sendiri. Begitu udah apa menjadi kota yang apa namanya, yang udah setengah jadi, udah bagus, udah kelihatan ada skyscraper, ada jalan highway, ada public transportation, baru investor datang satu persatu gitu. Karena investor pun melihat ada geliat di sana, ada geliat ekonomi di sana. Kita nggak bisa mengharapkan investor itu menjadi driver dari pembangunan sebuah kota. Mereka itu akan datang nanti belakangan ketika kotanya itu udah ramai. Iya. Daripada investasi IKN, investor-investor dari Cina, dari Abu Dhabi, dari Jerman, dari Australia, itu merasa mending saya investasi ke Singapura. Oke. Udah jelas kan, Prof. Ya, kalau yang tadi Prof katakan bahwa tidak mungkin kita mengharapkan investor datang dari awal. Investor datang ketika sudah ada geliat ekonomi bla bla bla. Ya. Apakah itu pelajaran dasar dari ilmu yang Profesor geluti? Ya, saya kira itu sangat basic lah. Okay. Ketika apa namanya ada satu wilayah kosong yang kemudian dibangun, tentu bangunan apa namanya infrastruktur dasar itu harus disediakan oleh pemerintah. Kemudian aktivitas awal itu juga harus didorong oleh pemerintah. Gitu. Kalau itu adalah basic, artinya ada banyak orang di sekitar Pak Jokowi, di pemerintah saat itu, yang juga tahu urusan ini. Mengapa mereka nggak ngomong itu, Bro? Tanya ke mereka. Karena kan urusannya adalah nasib bangsa. Betul. Uang bangsa. Itu pertanyaan yang sangat valid dan mestinya ditanyakan ke mereka. Kalian ngapain aja gitu, membiarkan proyek ini berjalan dan padahal kalian tahu bahwa prospeknya itu cukup suram. Kenapa orang ini masih dibiarkan ya? Udah jelas misalnya mereka tidak memenuhi fungsinya dengan baik, tapi tetap saja berada di ini. Ini kan jauh dari yang disediakan kabinet. Saya kira ini konsekuensi dari leadership yang memiliki kondisi defisit intelektual. Begitu, Prof? Ya, karena namanya keputusan seperti ini, ketika diputuskan oleh seorang yang punya kuasa penuh. Mau sepintar apapun orang di sekitarnya akan sulit untuk menentang, ya kan? Kecuali ya, mereka ditendang. Iya. Siap ditendang. Ya kan? Tentu mereka nggak mau kan? Iya. Ya karena kalau misalnya bilang Pak Jokowi kayaknya IKN itu bakal mangkrak deh. Oh pasti besoknya dipecat. Goodbye. Kita bisa lihat dari menteri-menteri yang pernah dipecat oleh Jokowi kan? Yudi Krisnandi, ya kan? Anies Baswedan, siapa lagi? Tom Lembong. Ya, Pak ini Pak Jonan. Almarhum. Rizal Ramli. Ini kan orang-orang betul. Yang berani mengatakan tidak gitu. Ya. Artinya memang habitat mereka yang terpikir itu di sini. Nah, ini resiko dari satu leadership yang memiliki kondisi defisit intelektual sehingga ketika ada satu ide, ya karena kapasitas intelektualnya terbatas, dia mampu berpikir secara kritis ke depan akan seperti apa nih. Lalu kemudian yang Profesor katakan itu Pak Jokowi. Siapa lagi? Siap. Iya kan? Kalau misalnya leadernya itu punya kapasitas intelektual yang cukup, ya dia nggak, ya mungkin dia bisa berkonsultasi dengan orang-orang sekelilingnya, tapi dia sendiri sudah punya kemampuan untuk berpikir kritis sehingga ketika ada satu gagasan yang dia anggap tidak layak dan akan membawa banyak biaya daripada manfaat, tentu dia akan secara akal sehat mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan itu gitu. Tapi karena ada ketiadaan kemampuan untuk memahami ini, akhirnya yang dikejar itu adalah nafsu, hayalan gitu. Prof, manajemen by objektif itu kan udah sejak hampir 1 tahun yang lalu. Itu udah kuno, betul. Iya. Kemudian manajemen by apa? Mengapa di saat seperti ya sekarang, milenium baru, kemudian zaman digital, zaman transparansi, orang akan tahu apa yang dilakukan menteri. Masih ada orang ABS itu gimana sih sebetulnya? Ya orang ABS akan selalu di mana-mana kan, mau di Indonesia, mau di Amerika dan sebagainya gitu. Karena itu nature dari relasi kuasa gitu. Cuma saya sih sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan orang ABS ini. Kenapa? Ya, karena mereka adalah hasil kultivasi
Kultivasi itu apa bahasa Indonesianya yang cultivation apa ya? Coba buka ditumbuhkan gitu. Oh iya ya, di apa hasil budaya lah gampangnya. Enggak ya. Diternakin gitu ya. Dikultivasi kan, dikembangbiakan. Dikembangbiakan oleh satu leadership yang membutuhkan spesies-spesies seperti ini. Mungkin yang paling tepat bukan dikembangbiakan, diternakan. Barusan diternakan, ya kan? Oleh leadership yang membutuhkan itu karena dia sendiri merasa tidak confident dengan pemikiran dia, sehingga dia butuh orang untuk mengatakan, oh kayaknya ini bagus Pak, oh keren Bapak memang keren, Bapak memang top dan sebagainya gitu. Dan itu menjamin karir kan? Betul sekali gitu. Jadi yang masalah itu bukan yang diternakan ini, tetapi peternaknya yang bermasalah. Atau mungkin dua-duanya juga bermasalah kan? Yang satu kemudian memang punya karakteristik seperti itu. Yang diternakan pasti selalu ada. Selalu ada ya. Selalu ada stok untuk orang-orang yang mau diternakan. Iya. Tetapi kalau misalnya leadership-nya itu beternaknya orang-orang yang kompeten berdasarkan nilai-nilai meritokratis, ya hasilnya kan beda. Meritokrasi ini kan sebetulnya bukan bahasa-bahasa baru ya. Setiap calon presiden ini sudah bicara soal meritokrasi. Betul. Mengapa misalnya gejala itu bahkan belum kita rasakan ketika ada perubahan dalam kekuasaan saat ini? Ya karena leadership, sekali lagi leadership yang muncul itu adalah leadership yang tidak mampu berhadapan dengan pemikiran-pemikiran kritis yang muncul dari lingkungan meritokratis. Ya kan, kalau kita berada di lingkungan meritokratis kan yang pertama kali mereka lakukan itulah mempertanyakan satu hal. Identifikasi masalah itu adalah bagian pertama dari proses mengambil keputusan. Ya kan? Nah, identifikasi masalah itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih begini, kenapa sih ini begini, kenapa sih begini. Dari skeptisisme ya kan? Dari situ muncullah kemudian analisa-analisa, lalu kemudian dari situ berlanjut ke keputusan yang diambil oleh leadership. Nah, ketika lingkungan meritokratis tidak ada, proses ini hilang, yang muncul langsung keputusan. Saya mau ini, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu. Yang berdasarkan intuisi, berdasarkan khayalan, berdasarkan wangsit. Iya, jadi kita semua yang menanggung resikonya. Oke, Prof. Ya. Kita mungkin tidak enak, tapi kita harus ini ya, karena bagaimanapun negara ini harus berjalan ke depan menjadi lebih baik lagi. Betul sekali. Bolehlah kita mengatakan bahwa di zaman Pak Jokowi ada kalaupun tidak anti meritokrasi tidak berjalan. Betul. Apakah ada cahaya, ada harapan itu kemudian pada saat ini? Pada saat ini mulai atau paling tidak benihnya sedang ditanam oleh Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo ini kan sebenarnya membangun satu kabinet di mana sifatnya itu hybrid. Campuran ya? Ya, hybrid ya. Antara rejim Prabowo sama rejim Jokowi. Ya kan? Nah, kita nggak tahu seberapa besar komitmen Prabowo untuk benar-benar menciptakan satu rejim pemerintahan yang murni keinginan dia, atau masih mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari rejim sebelumnya. Ya kan? Kita belum tahu. Tapi ya mungkin kita butuh waktu untuk proses itu. Cuma harapan saya jangan terlalu lama, karena kalau misalnya terlalu lama akhirnya menggerogoti kemampuan dari pemerintahan Prabowo untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang ingin diwujudkan oleh Prabowo. Terlalu lama. Ini kan masih sebuah term ya. Terlalu relatif ya. Berapa lama? Gitu. Ya. Kan ukurannya kan ada 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, atau berapa? Sebenarnya ukurannya bisa kita masukkan dalam skala ekonomi aja gitu. Ekonomi sekarang kan sedang tidak baik-baik. Iya, betul. Ya kan. Jadi dalam waktu 1 tahun dengan kondisi ekonomi seperti ini itu bisa jadi terlalu lama. Gitu, ketika daya beli semakin menurun, ketika tabungan kita semakin terkuras, ya kan? Ketika begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, ya. Ketika orang yang berada di garis kemiskinan semakin banyak, ya kan? Waktu ini menjadi sangat krusial. Prof tadi mengatakan 1 tahun itu terlalu lama. Iya. Mungkin Prof sudah sadar bahwa ke bulan Oktober itu tinggal 2 bulan lagi. Memang. Agustus, September.
3 bulan, Iya. Agustus, September, Oktober. Betul. Jadi sebetulnya sudah terlalu lama juga tidak ada perubahan apapun yang dihasilkan oleh pemerintahan saat ini, begitu? Betul, maksudnya? betul sekali. Iya, ya selama ini kan kita belum melihat sesuatu yang meaningful atau signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan, khususnya kelas menengah, dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo. Ya kan, kebanyakan proyek-proyeknya itu bersifat populis dan elitis. Dua hal yang kontradiktif. Satu sisi memberikan program makanan bergizi gratis bersifat universal, padahal sebenarnya tidak perlu seperti itu. Di sisi lain bikin sekolah elit, sekolah Garuda. Padahal ada banyak masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang bersifat universal gitu. Nah itu. Begini, apakah saya tidak mengatakan kegagalan? Apakah lamanya keberhasilan, tanda-tanda keberhasilan dari pemerintahan saat ini itu disebabkan karena bentuk hibrid yang dipertahankan terlalu lama? Ya saya pikir itu salah satu. Di sisi lain juga tentu kondisi ekonomi yang diwarisi oleh Prabowo dari Jokowi, ya kan? Jadi Jokowi mewariskan satu kondisi ekonomi yang sudah menurun. Gitu. Untuk membalikan ini kan butuh effort yang luar biasa. Ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi kan banyak faktor ya. Faktor dalam negeri, faktor luar negeri, satunya investasi. Nah, sekarang kita lihat investasi kita itu kan sebenarnya cukup memprihatinkan kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara lain gitu. Dan salah satu faktor penentu dari investasi itu kan kepastian hukum kan. Iya. Apa yang terjadi dengan Tom Lembong kemarin kan itu cukup menohok ya. Dan itu tersebar secara dunia, mondial. Iya, dunia investasi luar negeri ya itu memantau itu terus gitu. Dan tokoh seperti Tom Lembong ini kan punya relasi atau jejaring yang cukup luas kan di kalangan investor luar negeri kan. Mereka kan melihat gitu, kok bisa seperti ini gitu. Itu salah satu. Belum lagi kondisi-kondisi lain, korupsi, lalu kemudian sistem logistik yang masih jauh dari efisien, ya kan. Nah, di sisi lain fiskal kita juga semakin terbatas, tapi ada hal-hal di mana pemerintah justru istilahnya itu menunjukkan penggunaan budget yang tidak pas, tidak bijak gitu kan. Belum lagi para petinggi-petinggi yang dalam kategori profesor penggunaan anggaran yang sudah sangat terbatas ini tapi tidak bijak. Salah satunya misal. Ya saya kira karena visi dan hitungan-hitungan teknokratis yang tidak terpenuhi gitu. Jadi Pak Prabowo punya visi anak-anak kita sehat, ya lalu kemudian sekolah kita bagus. Tapi kemudian solusi yang diambil itu tidak melalui proses perhitungan yang matang sehingga muncullah angka-angka bombastis yang saya kira banyak orang bisa melihat secara kritis kelemahan dari penggunaan uang rakyat itu gitu. Oke, kalau misalnya kita kembalikan lagi ke awal, ke moratorium yang diusulkan oleh IKN ya. IKN. Ya. Apakah kalau misalnya moratorium ini segera dilakukan pemerintah, kan pasti tuh ada anggaran yang tidak dipakai, mungkin bisa dipakai yang lain. Betul sekali. Jadi kalau misalnya pemerintah melakukan moratorium pembangunan IKN seperti usulan Nasdem, beban pemerintah itu langsung berkurang, langsung drop. Ya kan langsung drop. Lalu kemudian fasilitas yang sudah ada bisa dibagi dua. Setengahnya dipakai buat Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota, setengahnya lagi misalnya dipakai untuk kantor-kantor dari pemerintah pusat, misalnya BUMN dan sebagainya, seperti yang diusulkan oleh kalau nggak salah PDIP. Saya kira ini ide yang bagus. Tapi yang penting beban pemerintah langsung drop. Dan kalau sehingga bisa dipakai sumber daya yang tadinya dialokasikan buat IKN bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya membereskan permasalahan perkotaan di kota-kota lain, lalu kemudian kemiskinan, stunting, iya kan, banyak masalah yang mestinya harus mendapat perhatian lebih gitu. Tapi mungkin juga ada yang dijaga agar tidak drop juga. Perasaan misalnya, perasaan seseorang gitu. Enggak. Ya itu urusannya Prabowo. Artinya mungkin ada nggak? Ya, ada. Sekarang Prabowo itu mementingkan perasaan dia atau perasaan seluruh bangsa Indonesia gitu.
Gini, terkait persoalan atau perasaan Jokowi atau perasaan bangsa Indonesia, saya gitu ya. Sering kali kan orang mengatakan bahwa Pak Jokowi masih dengan invisible hand, katakan seperti itu ya. Kita pakai Adam Smith lah. Kalau pakai invisible hand berarti udah nggak invisible gitu, karena udah ketahuan tangannya Pak Jokowi. Oke, misalnya dengan dengan invisible hand, invisible hand lah dalam tanda petik tadi. Beliau disebut-sebut melakukan cawe-cawe. Nah, kalau misalnya beliau melakukan cawe-cawe terhadap pemerintahan saat ini, apakah itu pun tidak bisa kita katakan begini? Tadi Prof mengatakan bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia itu disebabkan karena salah urus Pak Jokowi pada masanya. Ya, dan itu bukan opini saya saja, banyak yang berpendapat seperti itu kan. Oke, clear. Ya. Tapi kemudian begini, justru ketika cawe-cawe, bukankah orang bisa mengatakan itu bentuk tanggung jawab dia? Enggak. Lah, gua yang bikin buruk, gua juga yang harus. Ya, kalau misalnya dia bertanggung jawab, ya, kalau misalnya memang kalau misalnya memang dia bertanggung jawab, ya, anaknya itu justru pindah ke IKN dan suruh mencari investor. Itu yang paling bertanggung jawab. Itu paling bertanggung jawab. Jadi APBN di stop untuk IKN, pembiayaannya sepenuhnya oleh investor seperti rencana semula. Dan Gibran sebagai wakil presiden harus ditunjuk menjadi penanggung jawab utama investasi swasta di IKN, dan dia harus kesana kemari, ya kan, untuk mencari investasi. Yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Jokowi, tapi gagal. Kalau menurut saya itu satu hal yang masuk akal dan juga bisa mendewasakan Gibran untuk 2029, bukankah begitu? Ya, kalau misalnya memang dia punya kemampuan untuk itu. Mohon maaf, Prof meragukan. Enggak. Bukan saya meragukan, Jokowi yang meragukan. Siap. Ya kan? Kalau misalnya Jokowi yakin, dia pasti akan minta, ya Gibran, udah kamu nak gini aja gitu kan. Tapi karena Jokowi sendiri mungkin juga meragukan, dia nggak mau ambil resiko. Ya kan? Juga. Kalau misalnya dia suruh nggak tahunya gagal, kan lebih berbahaya. Betul. Catatan kegagalan. Ya kan? Gitu. Catatan kegagalan 2 generasi. Banyak, ya kan? Dia sendiri sudah gagal mendapatkan investasi dari luar. Sekarang anaknya mencoba mengulang itu dan gagal lagi. Orang semakin tidak percaya kan, artinya itu risiko juga yang dihitung sama Jokowi. Wah, anak saya kayaknya tidak mampu, mending jangan dibebani gitu. Tapi bukankah gagal atau tidak gagal atau sukses maksud saya? Tapi bukankah gagal atau sukses dalam bingkai pekerjaan negara? Yang penting usahanya ya. Ya itulah paling tidak. Tapi kan dalam bingkai pekerjaan negara itu sebuah hal yang patriotik. Ya, Kang Darso, yang namanya politik yang dilihat itu bukan prosesnya. Kalah atau menang, gagal atau berhasil, ya kan? Iya. Nggak akan ada yang apresiasi kalau misalnya dia gagal. Walaupun dia udah sekarang kemari, lalu kemudian rakyat Indonesia mengatakan, ya kan dia udah berusaha, kasihan, gitu, kita harus apresiasi. Bukankah rakyat Indonesia memang seperti itu? Pemaaf lah, dan lain sebagainya misalnya? Ya mungkin, tapi kita lihat fenomena IKN itu kan sebuah proyek yang mendapat cibiran dari banyak orang gitu. Iya kan, menjadi objek ledekan netizen di mana-mana gitu. Jadi ini adalah sebuah proyek peninggalan Jokowi yang memang sudah tidak mendapat simpati publik menurut saya. Cuma sekelompok kecil aja masyarakat di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, yang masih merayakan ini sebagai sebuah prestasi gitu. Tapi kan pride ini ya. Iya, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia itu juga nyinyir terhadap proyek IKN gitu, skeptis dan bahkan anti gitu. Ya kan, Prof, kalau kita lihat dari sisi legalitas, proyek ini bisa berjalan karena ada ketukan palu keputusan dari legislatif. Betul, dan itu adalah tanggung jawab dari ketua DPR waktu itu. Artinya, apakah kalau kita menuliskan sejarah, mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap, kalau ini dianggap sebagai dosa sejarah, terhadap dosa itu? Legislasi di DPR. Terlalu tinggi menurut saya untuk jadikan catatan sejarah. Ketika kota ini sudah berhasil, udah sukses menjadi ibu kota yang maju, ya kan, baru kemudian kita mencatat sejarah. Tapi kalau dia gagal, ngapain dicatat, Mas? Dan tentu catatan mengenai kegagalan ini itu akan mengikutkan para para politisi yang mengesahkan ini gitu. Ya, bisa saja gitu. Secara hukum, katakan saja hukum kriminal lah, hukum pidana, mungkin orang-orang yang
dulu antusias menggetok palu untuk keluarnya undang-undang ini, barangkali tidak akan kena. Tapi publik kan dirugikan dengan uang yang terbuang percuma. Betul. Apa sebetulnya yang harus dilakukan publik agar persoalan seperti ini tidak berulang kembali terjadi di Indonesia? Karena kita ingin Indonesia lebih baik ke depan. IKN itu harus diaudit, harus diselidiki, harus dilihat secara detail proses pengambilan keputusannya seperti apa, ya kan? Lalu kemudian pendanaannya bagaimana, lalu kemudian pelaksanaan eksekusinya itu seperti ini melibatkan siapa saja, itu harus diaudit. Kalau misalnya kita ingin ini tidak menjadi beban pemerintah gitu. Jadi proyek ini harus benar-benar bersih. Dan untuk bersih itu harus diaudit terlebih dahulu. Oke. Ya kan? Nah, itu yang penting gitu. IKN ini kan dicita-citakan untuk menjadi smart city atau apapun itu namanya. Tapi kemudian tadi Prof juga bilang ada apa dampak-dampak ekologis, banjir dan sebagainya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa dari smart city realitas yang tumbuh kemudian adalah disaster city misalnya? Sudah begitu? Atau masih tidak begitu juga sebetulnya? Masih bisa diperbaiki? Dia belum menjadi city, Mas. Oke. Apa ya disebutnya sekarang? Baru kompleks perkantoran aja belum jadi city itu. Belum jadi city karena secara skala dan kompleksitas infrastrukturnya itu masih jauh dari kondisi yang disebut sebagai sebuah kota, apalagi smart city, ya kan. Tetapi kalau kita lihat dari paradigma proses perencanaan pembangunan, ya, saya tidak mau menyebutnya sebagai smart city, tapi cenderung menyebutnya sebagai authoritarian city. Kota otoriter. Iya, karena sifatnya itu top down, tidak ada pelibatan publik, lalu kemudian pengambilan keputusannya itu tidak hanya tergesa-gesa, tetapi berada di ruang tertutup, ya kan, input-input dan kritik-kritik dari masyarakat sipil itu tidak didengar. Ini adalah kota otoriter. Dengan kata lain, sebetulnya IKN bisa kita sebut contoh paling paripurna dari sebuah kota yang direncanakan dengan cara yang buruk dan gagal. Ya, IKN adalah contoh dari kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tanpa perhitungan akal sehat. Apa kalau ada best practice ini apa disebutnya? Worst practice. Oke. Terima kasih Prof. Ya. Jika kekuasaan adalah kehendak untuk mencipta masa depan, maka kebijakan yang buruk adalah kehendak untuk mempercepat kehancuran. IKN Nusantara mungkin akan berdiri, tapi apakah ia akan hidup? Apakah ia akan memiliki jiwa republik? Apakah ia akan jadi pusat kebudayaan, keadilan, dan akal sehat? Atau justru hanya jadi monumen dan ambisi pribadi seorang presiden yang lebih mengandalkan gimmick simbolik dibanding keadaban politik? Kita tahu, bangunan bisa dibangun dengan dana besar, tapi legitimasi hanya bisa tumbuh dari kebenaran dan kebutuhan rakyat. Sebagaimana kata Max Weber, legitimasi bukan perkara siapa yang berkuasa, tapi mengapa kekuasaan itu diakui. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang diberi amanah memimpin umat, lalu menipu mereka, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kita tidak sedang mengkritik sebuah kota. Kita sedang menguliti mentalitas kekuasaan yang gagal mendengar, gagal membaca tanda-tanda zaman, dan gagal memuliakan rakyat sebagai pusat negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.